Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang kami hormati seluruh jajaran Ustadz-Ustadzah SMP Muhammadiyah Tikawaru, keluarga besar SMP Muhammadiyah Tikawaru, dan anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9 yang insya Allah kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak sekalian, patutnya kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah sampai dengan detik ini, di hari ini, yang mana hari yang tidak mungkin bisa kita ulang. Meskipun ada hari dengan nama yang sama, ada hari dengan tanggal yang sama, tetapi yakinlah tidak ada hari di mana namanya sama, tanggalnya sama, tetapi tahunnya sama. Artinya setiap waktu akan terus berjalan, dan perjalanan waktu tidak mungkin berulang. Maka pada saat ini adalah waktu yang pasti sudah diberikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang kemarin adalah sejarah masa lalu yang tidak mungkin kita akan kembali. Dan besoknya lagi, begitu seterusnya. Masa-masa yang akan datang adalah masa-masa yang mungkin akan kita temui. Kemungkinan itu tergantung takdirnya Allah, apakah usia kita dipanjangkan atau tidak. Maka anak-anak sekalian, bersyukurlah, berbahagialah pada pagi hari ini, di detik ini, kita semuanya masih diberikan kecukupan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak sekalian, mari kesyukuran ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus banyak bersyukur kepada Allah. Syukur dengan lisan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Syukur bil arkan, yaitu syukur dengan perbuatan, adalah perasaan bahagia untuk terus menggunakan nikmat yang kita miliki sebaik-baiknya untuk taat patuh kepada Allah. Maka anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, di kesempatan pembukaan Fortasi, yang mana kelas 7 adalah adik-adik baru kalian yang baru naik dari SD kelas 6, dan kalian yang kelas 8 adalah siswa-siswi yang baru naik dari kelas 7, dan kalian yang kelas 9 adalah siswa-siswi yang baru naik dari kelas 8. Maka anak-anakku sekalian, mari di kesempatan di tahun ajaran ini, sebisa mungkin, sebaik mungkin, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Maka anak-anakku sekalian, di dalam surah Ali Imran Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum adalah kalian, khairu ummat adalah sebaik-baik kelompok, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah telah keluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian adalah kelompok yang berlomba-lomba mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kelompok yang berlomba-lomba untuk mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Anak-anakku sekalian, ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud kalian adalah kelompok yang terbaik, itu adalah kelompok umat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah menyampaikan
generasi terbaik adalah generasi yang pada masaku, yaitu generasi para sahabat. Kalian mengenal nama-nama sahabat Rasulullah? Siapa? Di antara banyak nama sahabat Rasulullah, siapa yang kalian kenal? Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi? Umar bin Khattab. Ada lagi? Utsman bin Affan. Ada lagi? Ali bin Abi Thalib. Ada lagi? Siapa? 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 Zaid bin Sabit. Kalau punya ilmu jangan malu ya. Ada yang namanya Zaid bin Haritha. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau ada yang tidak tahu, tidak kenal, nah itu dipermasalahkan keislamannya. Karena beliau adalah khalifah yang sangat terkenal dan tentunya harus dikenal oleh muslimin. Maka anak-anak sekalian, itu adalah generasi para sahabat. Kemudian setelahku, yaitu generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Kemudian setelah itu yaitu tabi'ut tabi'in. Maka anak-anak sekalian, di antara generasi sahabat itu ada yang namanya Uwais bin Amr bin Jamuh. Uwais bin Amr bin Jamuh ini punya ayah yang namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini adalah seorang ayah yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan risalah keislaman, Amr bin Jamuh ini usianya sudah sangat tua. Selain itu, Amr bin Jamuh ini fisiknya cacat, tetapi semangatnya luar biasa. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengikuti sebuah peperangan menghadapi pasukan musuh, Amr bin Jamuh yang sudah tua, fisiknya cacat, bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya ingin berperang bersama dengan engkau beserta dengan pasukan-pasukan muslimin yang lain. Maka dilihat oleh Rasulullah, fisiknya cacat, kemudian ditanya, wahai Amr bin Jamuh, kamu punya putra? Punya ya Rasulullah. Baik, kalau begitu kamu ndak usah ikut berperang, biar putramu saja kirim ke sini biar ikut berperang. Maka Amr bin Jamuh, anak-anak sekalian, tidak jadi ikut perang. Karena apa? Orangnya sudah tua, fisiknya cacat. Daripada nanti ngeriwui pasukan yang lain, sudah putranya saja disuruh mengirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak sekalian, ternyata Amr bin Jamuh ini ketika tidak jadi berperang, tidak kemudian senang, tetapi susah. Kemudian di peperangan yang lain, Amr bin Jamuh bilang kepada putranya, hei anakku, tolong bujuk Rasulullah, pada peperangan kali ini tolong izinkan ayahmu untuk ikut berperang. Karena kalau tahun ini ayahmu tidak ikut berperang, ayah ini khawatir pada perang berikutnya ayahmu ini sudah tidak sampai usianya. Maka kemudian diizinkan oleh Rasulullah ya, karena tekadnya yang begitu kuat. Maka ternyata anak-anak sekalian, kehadiran Amr bin Jamuh ini tidak malah ngeriwui pasukan, tetapi justru menjadikan semangat para pasukan. Generasi-generasi muda yang awalnya diajak berperang bersama dengan Rasulullah enggan, takut, khawatir. Tetapi ketika hadir Amr bin Jamuh, orangnya sudah tua, fisiknya cacat, tapi semangatnya luar biasa. Maka pemuda-pemuda yang awalnya enggan, mereka bersemangat ikut berperang. Maka dari ayah yang namanya Amr bin Jamuh ini lahir seorang anak yang namanya Uwais bin Amr bin Jamuh. Maka Uwais bin Amr bin Jamuh ini ketika usianya masih 13 tahun. Kalau sekarang kelas berapa 13 tahun itu? Kelas
Kelas 7 atau 8? Antara 7 dan 8. Karena kelas 1 itu usia 7 tahun ya. 7 tambah 6, 13 ya. Antara kelas 7 dan 8. Maka Uwais bin Amr bin Jamuh kelas 7 SMP adalah pemuda yang berhasil mengalahkan jenderal perang Badar, yaitu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ditaklukkan oleh seorang pemuda yang masih kelas 7 SMP yang bernama Uwais bin Amr bin Jamuh. Ini pemuda di masa Rasulullah. Semangatnya luar biasa, tenaganya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Maka anak-anak sekalian yang masih ngobrol, kalian yang duduk di tempat ini, yang dari awal pagi sudah pamit ke orang tua, pamitnya berangkat sekolah, tujuannya menuntut ilmu, ini niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Karena kalau jihad di masa Rasulullah itu adalah peperangan melawan musuh menggunakan pedang, maka jihad pada masa ini di usia-usia kalian, jihadnya adalah dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Maka anak-anak sekalian, baik yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalian yang sudah berpamitan setiap hari ke orang tua, luruskan niat kalian, menuntut ilmulah dengan sebaik-baiknya, karena kelak ilmu yang kalian dapatkan gunakan untuk meninggikan kalimat Allah, karena kemuliaan akhlak kalian dan karena kerja-kerja kalian yang menjadikan Islam ini semakin tinggi di dalam pandangan manusia. Maka anak-anak sekalian, pada fortasi kali ini nanti ada bagian dari prosesi melepas beberapa huruf. Ini adalah sebuah simbol yang bisa kita ambil bahwa setiap makhluknya Allah itu Allah berikan kebebasan. Maka setiap tahun kita melepaskan burung dengan harapan burung yang awalnya terkekang bisa hidup dengan bebas. Meskipun nanti kita tidak tahu apakah burung itu akan ditangkap lagi oleh sebagian manusia. Namun dengan semangat ini kita berharap semakin banyak orang-orang yang kemudian punya kesadaran untuk memberikan kebebasan kepada makhluk Allah yang lain. Maka semoga dengan seperti itu Allah kemudian menjadikan cinta kepada kita, dan kecintaan Allah itu semoga menjadikan barokah untuk kita semuanya. Maka anak-anak sekalian, marilah pembukaan fortasi pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, saya ingin mendengar yel-yel dari sekolah kita tercinta yang kelas 7-8, yang semangat biar dilihat oleh adik-adik kelasnya. SMP Muhammadiyah Tigawaru, SMP Muhammadiyah Tigawaru, Mugaru, Mugaru. Terima kasih anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.